Pada sidang sebelumnya Dr. Tiva sempat ngejelasin kalau pra peradilan kedua ini tuh sebenarnya tidak signifikan sama kasusnya, tapi memang ada unsur niat jahat yang mau memberatkan Dr. Tiva dalam hukumannya sendiri. Nah, terus kenapa dibatalin, Pak? Responnya Dr. Tiva seperti apa? Ya, dibatalkannya pra peradilan hari ini karena kita melihat SEMA nomor 3 itu menyatakan memang pra peradilan bisa dilakukan secara bersamaan dengan pokok perkara. Tetapi di keputusan akhir sudah ditentukan bahwa perkara pra peradilan ini nanti akan diputuskan NO. Pak, mungkin bisa disampaikan alasan pencabutan pra peradilan kedua ini apa? Apa dia pegang apa? Oke. Karena kami melihat efektivitas pra peradilan ini sudah tidak masuk dalam perhitungan kami lagi. Pertama, dengan keluarnya SEMA nomor 3 tahun 2026 itu memang pra peradilan ini bisa dilangsungkan, tetapi keputusannya sudah ditentukan bahwa akan DNO ya, diabaikan. Jadi kami berkeputusan untuk konsentrasi di dalam pokok perkara di persidangan PN Jakarta Timur tersebut. Itu aja. Karena kalaupun diteruskan, ini ibaratkan seorang perempuan mengandung sudah dipastikan bahwa dalam prosesnya nanti ini si bayi akan lahir meninggal dunia itu. Jadi untuk apa kita pertahankan, kan seperti itu kan? Sudah saya ibaratkan seperti itu aja. Sudah melalui pertimbangan nggak sih, Pak, atau nggak sharing gitu sama Mas Roy atau dokter? Kami sudah berkeputusan, semua tim lawyer dan prinsipal kami sudah merapatkan hal ini. Tidak keputusan sendiri aja, bukan keputusan prinsipal sendiri, juga bukan keputusan tim lawyer sendiri. Jadi sudah matang, kami sudah bulat. Kemudian langkah selanjutnya apa nih, Pak? Kan karena prinsip Dr. Tiva dan Mas Roy dalam kasus ini kan akan terus dilakukan. Tapi pra peradilan ini dibatalkan. Kemudian ke depannya langkah selanjutnya akan seperti apa? Selain fokus dari sidang yang di Jakarta Timur. Kami akan melakukan upaya judicial review karena undang-undang nomor 20 tersebut mengenai pra peradilan itu tidak bisa diartikan secara sendiri karena di dalam penjelasannya sudah cukup jelas. Berarti ANSI kita harus mengikuti undang-undang tersebut juga dasar kami mengajukan pra ini adalah terkait dengan pasal 75 ayat 4. 75 ayat 4 itu kalau kami mengartikan bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim, ya kan? Kalau itu diberikan, maka JPU bisa melanjutkan. Tetapi kalau tidak diberikan, maka JPU harus menggunakan pasal 206 ayat 4 tersebut kan? JPU harus melakukan perlawanan, gitu. Jaksa tidak melakukan perlawanan tapi perbaikan, sedangkan dalam pasal 75 ayat 4 sendiri perbaikan itu diberikan kewenangan hakim memerintahkan oleh undang-undang ya, karena tidak disebutkan dapat tetapi hakim memberikan kesempatan gitu. Nah, kan kalau pada sidang sebelumnya Dr. Tiva sempat ngejelasin kalau pra peradilan kedua ini tuh sebenarnya tidak signifikan sama kasusnya, tapi memang ada unsur niat jahat yang mau memberatkan Dr. Tiva dalam hukumannya sendiri. Nah, terus kenapa dibatalin, Pak? Responnya Dr. Tiva seperti apa? Ya, dibatalkannya pra peradilan hari ini karena kita melihat SEMA nomor 3 itu menyatakan memang pra peradilan bisa dilakukan secara bersamaan dengan pokok perkara. Tetapi di keputusan akhir sudah ditentukan bahwa perkara pra peradilan ini nanti akan diputuskan NO. Iya. Akibat hukumnya apa sih, Pak, dari pencabutan? Tidak ada akibat hukum apapun untuk kami. Berarti terkait yang sempat dibilang sama Dr. Tiva tentang dua hal yang dianggap sebagai niat buruk terhadap Dr. Tiva itu seperti apa? Pasal 3235 ITE. Undang-Undang ITE, karena di sana dicatatkan barang siapa yang melakukan ya, sedangkan klien kami tidak melakukan. Nanti akan kami melakukan di Mahkamah Konstitusi, melakukan judicial review tentang pasal tersebut. Undang-undang ITE. Terutama bukan undang-undang ITE, Undang-Undang nomor 20. Hukum acara Tentang hukum acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian, dan juga ada channel Akal Waras. Akal Waras ya.
Kita sedang berada di satu tempat dan kebetulan saya bersama dua ujung tombak dari TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Satu Dr. M. Taufik pakai Q, Pakai Q. Muhammad Taufik. Iya. Yang kedua pakai U. adalah calon doktor, entah mau kuliah lagi apa enggak gitu. Wirawan Adnan Tapi SHMH. ilmunya sudah setara doktor. Ilmunya sudah setara dokter ya. Kita ingin membahas apa yang baru saja terjadi, yaitu pembacaan dakwaan kedua kalinya untuk Dr. Tifa. Dakwaan pertama dibacakan pada tanggal 2 Juli, kemudian dikabulkan putusan selanya dalam putusan sela pada tanggal 22 atau 23. 23 hari Kamis 23 Juli. Kamis Ya. 23 Juli. Dan ternyata jaksa penuntut umum mencapai menggunakan mekanisme perbaikan yang diprotes oleh tim Dr. Tifa. Nanti kita akan bisa bahas lebih lanjut. Dan kemudian sekarang hari ini dibacakan dakwaan yang baru. Nah, the first question is kepada Pak Dr. Muhammad Taufik, ya kan? Pertanyaannya adalah setelah Anda mendengarkan dan tentu sudah mempelajari dakwaan, ya. Sebenarnya apa sih perbedaan signifikan antara dakwaan pertama dan dakwaan kedua? Ya. Itu. Baik ya. Sobat RH, cadas. Ya. Oh, ini belum. Cadas. Dan mahasiswa kuliah Universitas Kalwaras dan mahasiswa kuliah Universitas Kalwaras. Ada 3 perbedaan utama ya di dalam dakwaan yang terbaru. Yang pertama, kalau saya bilang dakwaan lama itu dikoreksi karena menggabungkan pasal-pasal lama dengan pasal baru. Misalkan pasal 433 ayat 1 dengan pasal 310 ya. 310 ayat 1 di KUHP lama dan itu sudah dihapuskan ya. Kemudian yang kedua bahwa kita bicara nama registernya. Tentunya karena dakwaan baru nomor registernya baru. Jadi yang perbedaannya di situ. Terus kemudian yang ketiga kita bicara status hukum. Kalau dengan dakwaan yang pertama Dr. Tifa ini kan sudah dinyatakan bebas demi hukum ya. Sudah dikupas di mana-mana, guru besar semua itu sudah mengupas. Nah, kalau ini disematkan lagi status sebagai terdakwa. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa perbedaan persamaannya apa, kita bicara substansi ya. Isinya itu tetap sama, tetap pasal-pasal penghinaan, sehina-hinanya, pasal pencemaran nama baik dan yang ikutan yang sudah dipraperkan oleh Bang Rafli selaku advokat dari Roy Suryo itu kan tentang penyematan pasal 32 dan pasal 35 dan 35 belum? 35 belum? 32 ya. Itu Waktu itu kita 32 ayat 1. oh 32 ayat 1 ya. Memang ada a big question sesungguhnya. Yang dia dakwakan tuh 32 ayat 1 atau 32 secara keseluruhan? Ya. Itu harus dijelaskan. Tapi saya tidak akan membahas itu karena itu bagian dari strategi kita ya. Jadi saya sudah berbicara dengan sejumlah ahli pidana, ada kesalahan di dalam penyebutan pasal itu. Karena tapi tidak kita bongkar di sini ya. Namanya nama senjata tidak boleh kita bongkar di sini. Cuman secara umum tadi ada yang menarik. Saya tidak tahu tuh siapa yang mengajari atau mereka sendiri yang punya pendapat ya. Sorry. 3 tadi register, kemudian yang pasal yang KUHP lama KUHP baru. Ya, yang ini Yang ketiga? Yang ketiga bahwa perubahan status. Statusnya. Statusnya kembali sekarang Dr. Tifa sebagai terdakwa. Sebagai terdakwa. Balik lagi. Ya, balik lagi sebagai terdakwa. Ya. Nah, terus kalau saya bicara substansi tadi udah kita bahas ya. Cuman kita tidak akan secara detail kita bahas pasal per pasal. Karena secara norma itu ada 2 perbedaan prinsip antara KUHP baru dan lama. Kalau KUHP baru itu norma dan sanksi itu jadi satu. Kalau di KUHP baru norma dan sanksi itu terpisah. Ya. Jadi itu menariknya di situ. Lalu di sisi mana? Ya itu saya kembalikan kepada Bang Rafli karena di tengah kita ini ada dosen hukum pidana yang mengajar pembuktian ya. Pembuktian di hukum pidana internasional. Jadi dia pembuktiannya pakai bahasa Inggris ini. Kalau saya kan pakai bahasa Jawa kan bahasa Indonesia begitu. Namanya rules of evidence. Rules of evidence. So you can speak English to the Indonesian people. Just a little. Just a little. I'm convinced that everybody can understand. Oke, Mas. Tadi 3 hal ya yang berbeda ya. Mengenai penggunaan KUHP lama KUHP baru tidak ada lagi. Kemudian mengenai soal yang terkait dengan status. Kemudian soal yang terkait dengan apa tadi? Yang kedua tadi? Bahwa sudah yang pertama kan digabungkan. Yang kedua kan sudah lagi dipisahkan. Ya,
Terus kemudian penyebutan status, ya. Terus yang ketiga bahwa di dalam perkara ini pasal-pasal ITE itu ada yang disebut secara tegas, ada yang tidak disebut secara tegas. Oke, gitu. jadi ada beberapa hal ya yang Ya. bisa kita explore. Nah, dari pandangan Mas Wirawan ya, apakah memang seperti itu? Karena kalau saya kan pernah juga membaca mengenai semacam apa ya, semacam diagram atau indeks atau apa gitu untuk pertama yang hal yang baru dan yang lama. Silakan. Ini kalau saya di samping redaksinya berubah ya, sedikit saja sebetulnya menurut saya itu kosmetik lah ya perubahannya. Cuman yang dulunya ada ini kan ada kelompoknya ada 4 ya. Ada pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini hanya 3 gitu kan. Terus kemudian tadi sama ya, yang 3110 sudah nggak ada lagi, yang tadinya pokoknya dipakai KUHP baru semua. Baru semua. Tapi ada yang meskipun itu KUHP baru ya. pasal 126 itu juga dihapuskan. Itu dalam ilmu hukum disebut dengan konkursus kan, pidana berlanjut ya. Kalau yang ini yang 126 itu ada 2 macam konkursus ya, konkursus idealis sama realis. Yang idealis itu adalah kalau satu perbuatan melanggar beberapa delik pidana, itu namanya idealis. Kalau berlanjut itu orang yang sama melakukan beberapa pelanggaran KUHP. Tapi tetap yang akan dikenakan adalah pasal yang terberat. Itulah makanya kami melihat bahwa awalnya mens rea mereka adalah untuk mencapai untuk memperoleh hukuman yang terberat itu ya. Yang kedua jadi yang pertama adalah tentang pencabutan pasal 126 itu. Tidak lagi ada pidana berlanjut dalam kasus ini ya. Yang kedua kata jika ya, yang perbuatan awal ya, sebagai perbuatan awal itu ada kata jika sudah nggak ada lagi kan, ada kata-kata rumusan delik gitu kan. Jika dilakukan dengan sarana teknologi, kata jika itu dihapuskan. Karena kata jika dihapuskan menjadi seolah-olah terjadi sudah, bukan jika itu masih ragu-ragu, dakwan ragu-ragu. Ya, dakwan ragu-ragu. Jadi sifatnya itu hipotetis lah ya. Itu masih jika. Jadi dia belum yakin dengan itu. Ya, pengamatan saya dakwaannya seperti itu. Yang terbaru dari surat dakwaan ya. Oke, ya. Tapi yang paling penting kan 4 kelompok ini kan tetap eksis ya. 4 hal ini. Satu mengenai pencemaran nama baik, kedua mengenai fitnah, ketiga mengenai pengeditan dokumen, seolah-olah asli, dan keempat mengenai manipulasi dokumen. Betul. Nah, 4 ini masih eksis. Nah, tidak beda dengan yang lama ya, kecuali tadi ada pasal tempelannya pasal 126 dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah sekali lagi ya, ini saya tidak bicara soal kesiapan, kalau kesiapan kan klise ya kan. Bagaimana yang bisa di-share ya menghadapi 4 soal ini, karena 4 soal ini kan sebenarnya agak berbeda. Misalnya kalau kita lihat pasal 32 dan 35 itu berbeda kan. 32 itu merusak dokumen, pasal 35 justru membuat dokumen palsu jadi asli, yang otentik, yang tidak otentik jadi otentik. Kan ini kontradiksi. Kok bisa dikenakan untuk hal yang perbuatan yang sama gitu dengan pasal yang sama sekali berbeda sesuatu derajat. Nah, saya pengen mulai dari itu dulu. Jadi pertama yang harus kita harus cermati bahwa pasal-pasal ITE itu sesungguhnya secara teknis bukan seperti yang selama ini dipraktekkan begitu. Jadi karena di Undang-Undang ITE itu yang memuat sanksi itu dimulai dari pasal 37. Jadi siapapun yang didakwa dengan pasal di bawah 37 itu tidak ada pelanggaran hukum karena itu bicaranya norma. Bicaranya norma. Yang dimaksud melanggar hukum itu di sanksi itu, dan kalau kita melihat tadi dakwaan sebelum sampai ke sana itu Bang Refli dan Pak Wirawan Adnan ini di sini jadi mudah ya. Saya dipanggil Pak, ini dipanggil Mas ini. Saya juga protes juga ini. Tuh Pak Wirawan dipanggil Mas itu. Saya kan nggak dipanggil Mas. Karena kita jauh lebih akrab soalnya. Iya. Radis jarak. Karena kalian sama-sama tinggal di Jakarta. Ya, dia harus tahu. Jadi pertama para pemirsa ya harus mengerti bahwa dakwaan ini satu rumpun dengan dakwaannya Roy Suryo. Jadi tidak ada satu, karena yang disebut pertama tadi bukan Dokter Tifa. Dokter Roy Suryo dan kawan-kawan. DKK. Nah, oleh karena itu, kalau kita kembali pada penyebutan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di pasal-pasal yang di situ memuat ancaman lebih dari 10 tahun yang tadi oleh Pak Wirawan Adnan disebutkan itu bisa ditahan, maka kita harus
mempelajari apakah yang saya tidak bicara secara subjektif bahwa Mas Roy, Dr. Roy dan Dr. Roy dan Dr. Tifa itu peneliti saya, itu kan sering diucapkan sebagai peneliti. Saya tidak melihat itu dulu. Saya melihat apakah di dalam rumusan pasal-pasal itu sebagaimana yang didakwakan jaksa itu terpenuhi. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau rumusannya itu bahwa merubah, mengupload dan sebagainya, saya pikir kedua orang ini tidak berada pada barisan pertama orang yang disebut mengupload, ya apalagi merubah. Nah, karena sumbernya informasi selama ini yang beredar itu tetap satu, sumber informasi yang sudah ada di internet. Yang sudah ada. Bagaimana mungkin sebuah informasi yang sudah terbuka, yang sudah ditonton lebih kurang 7,9 juta orang, sudah beberapa, itu hanya dalam tempo beberapa bulan, kemudian orang yang mengupload itu disebut mengedit, merubah dan sebagainya. Ini kan menjadi satu pertanyaan, ya. Lalu yang kedua yang ingin saya kaji dulu, bahwa penerapan pasal-pasal ini bukan merupakan bagian dari sebuah peristiwa pidana. Normalnya orang dikenakan pasal karena perbuatan pidana. Nah, sementara kalau kita lihat rumusan ITE ini, induknya jenisnya kan sebenarnya jenisnya delik aduan. Kalau delik aduan berarti sebenarnya apa yang dikehendaki orang yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah Jokowi atau Joko Widodo. Nah, kalau kita melihat pernyataan yang banyak beredar yang sudah muat di mana-mana, itu kan Pak Jokowi mengatakan, saya tidak menelusuri A si B, saya hanya menyerahkan kepada penyidik. Peristiwa seperti ini siapa yang kalau seperti itu bukan delik aduan. Itu kan buat, jadi apa yang dikatakan Bang Refli tentang pasal-pasal ITE, pertama saya luruskan dulu. Disebutkan dulu ancaman pidananya, baru normanya. Ya, bukan norma pidana. Karena kalau orang melanggar norma itu tidak bisa dipidana. Karena norma itu hanya menyesuaikan aja perbuatan orang dengan pasal-pasal KUHP, dan di situ tidak ada peristiwa pidana, tanggung jawab pidananya tidak ada, ya. Nanti coba dipelajari itu. Jangan ada sanksi pidananya. Itu kan pasal 37 ke atas. Kalau pasal 3 dan pasal 35 itu enggak ada sanksi pidana. Apa yang mau dilanggar dengan pasal mencocoki rumusan begitu, mencocoki rumusan, ya. Lalu yang kedua yang harus kita waspadai, sanksi pidananya kalau tidak salah terpisah. Iya, terpisah. Iya. Jadi 48 pasal 51. Betul. Jadi yang kedua saya ingin mengatakan justru yang harus diwaspadai, karena dakwaan ini mengenai dua orang, ya, Dr. Mas Roy Suryo sama Dr. Tifa. Yang harus diwaspadai itu jangan sampai tadi yang saya bilang, pasal-pasal yang didakwakan yang tidak ada sanksi pidananya itu dipaksakan sebagaimana peristiwa pada Gus Nur. Jadi yang dicari pasal-pasal yang ada sanksi pidananya. Sementara kalau saya mengatakan, makanya di dalam persidangan tadi ini kalau teman-teman itu mencermati Sobat RH dan mahasiswa Persatuan Kuliah Hukum Universitas Kalwaras mencermati, saya akan bertanya, apakah alat bukti yang disajikan sekarang kan hanya alat bukti, ya, bukan barang bukti, ya, tidak dikenal barang bukti, tapi alat bukti. Apakah alat buktinya hanya ini? Ya, kalau hanya ini, maka tugas kita itu harus membuktikan bahwa berkas yang kita terima hari ini bisa kita tangkis begitu loh. Dan saya menjamin pasal-pasal itu tidak ada sanksi pidananya. Itu pendapat saya. Ya. Walaupun ada sanksi pidana di pasal 48 gitu, pasal 50. Iya. Tetapi yang didakwakan kan bukan pasal itu. Yang didakwakan pasal 32 dan 35. 32, 35. Ya, tapi 32 dan 35 ada sanksinya, betul. Ada sanksi. Pak Taufik ini, ya. Ya. Itu sebetulnya seluruh undang-undang itu soal tata kelola, tata kelola menjaga integritas data. Betul. Itu maksudnya. Jadi bukan dimaksudkan untuk menghukum seseorang, bukan untuk menghukum lagi. Meskipun ada ancaman pidananya, kalau menggunakan pasal itu harus ultimum remedium. Iya, atau ultimum remedium harus dibuktikan dulu prime crime-nya juga itu loh. Jadi kalau saya melihatnya mungkin tadi diluruskan oleh Pak Iwan, bukan sekedar mencocokkan pasal. Pasal itu baru bisa digunakan kalau peristiwanya itu memang sebagaimana yang diatur di dalam pasal-pasal yang ada sanksi pidananya. Sementara kalau yang didakwakan itu terkait dengan mengupload kembali, memberikan komentar, itu sama sekali tidak ada. Tidak ada itu norma yang dilanggar begitu. Secara teoritis bahwa
katakanlah walaupun pasal 32 ayat 1 Iya. itu mengandung ancaman 8 tahun, Iya, iya. 35 mengandung ancaman 12 12 tahun. tahun. Tapi sesungguhnya tidak ada norma yang dilanggar Tidak ada. baik Dr. Tifa maupun Mas Mas Roy, Roy. sehingga bisa dikenakan undang-undang itu. Betul. Oke, itu clear ya. Iya, iya, Oke. iya. Nah, tetapi masalahnya kalau saya balik lagi ya kan, justru dengan adanya pasal itulah kemudian ancaman penahanan, penangkapan dan penahanan itu Iya. pernah dilakukan kan. Iya, iya. Kita bayangkan kalau seandainya tidak ada pasal yang itu, maka sebenarnya kan ancamannya cuma 9 bulan dan 9 3 tahun. bulan, iya. 9 bulan untuk pencemaran nama baik, 3 tahun untuk fitnah. Fitnah. Tapi karena ada pasal yang secara delik unsurnya tidak terpenuhi, tapi itu tetap jadi sandaran untuk melakukan proses penangkapan dan penahanan kembali. Dan sekarang pun misalnya ya selalu ada suara-suara yang mengatakan hakim tahan lagi kan begitu. Ya. Nah, justru itu kita di forum ini melakukan satu pendidikan hukum secara terbuka ya. Kita hukum itu tidak dipakai untuk mencocokkan perbuatan seseorang, tetapi hukum yang benar itu siapa yang karena di pasal-pasal KUHP yang sekarang ini tidak ada lagi istilah kejahatan begitu loh. Jadi kalau orang Kejahatan ringan. ya orang hanya menyatakan itu supaya ditangkap, ditahan itu, maka diluruskan dulu bahwa rumusan pasal itu harus dicari telaah materialnya. Delik materialnya jangan cuma delik formilnya. Delik materialnya apakah tetap saya berpedoman kalau kita bicara pidana kemudian sampai menghukum seseorang harus ada dua, harus ada mens rea dan actus reusnya. Iya. Apakah saya punya niat jahat dengan gambar-gambar itu? Kan gambar itu sudah tersebar luas dan menjadi rahasia publik, menjadi milik umum. Kalau kemudian saya mengupload memberikan komentar, apakah saya diserupakan dengan orang yang mengedit dan sebagainya? Cari keuntungan ekonomi. Ya, secara sederhananya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya misalkan pada kasus-kasus Kamboja, kasus-kasus Myanmar, ya orang yang dipekerjakan dengan dengan segala daya supaya mempengaruhi orang, menipu orang dan sebagainya itu merugikan begitu loh. Dalam kasus ini sama sekali tidak ada unsur yang dirugikan sehingga perbuatan pidana yang disematkan kepada Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa itu menurut saya sama sekali tidak ada. Ya, Untuk tidak ada. konteks undang-undang ITE ya. Iya, konteks undang-undang ITE dipahami dulu itu undang-undang ITE itu. Ya. Nah, terus kemudian yang mungkin perlu saya tambahkan itu adalah bukan yang saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Taufik itu, hukum pidana itu, dan ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Wamen ya. Hukum pidana itu tidak diciptakan untuk menghukum seseorang. Bagaimana caranya secara sah menghukum seseorang? Bukan begitu maksudnya. begitu. Tapi bagaimana ya orang jangan sampai orang tidak bersalah dipidana. Jadi praduga kepada perlindungannya dulu. perlindungannya dulu. Nah, kalau kita lihat jaksanya menempelkan, kalau saya mengistilahkan kan ini overcharging ya. Mendakwa lebih daripada uraian perbuatannya. Betul. Uraian perbuatannya sebetulnya tidak begitu mencocokin pasal-pasal 32 atau 35. Hanya ditempelkan hanya khusus untuk maksud menghukum. Jadi tujuannya adalah menghukum, bukan bagaimana caranya orang yang tidak bersalah tidak dihukum. Nah, itulah yang saya katakan di dalam hukum pidana itu sifat punitif itu ya. Sikap punitif itu adalah sikap primitif gitu kan. Karena Sikap yang menghukum itu primitif gitu. Itu berarti kita rugi ya, bikin KUH baru, KUHP baru. Ya, itu- kalau semangatnya masih KUHP lama. Ya, semangatnya masih lama, ininya menghukum bagaimana secara. Ini kan kalau kita lihat prosedurnya itu bagaimana caranya ya secara sah bisa menghukum Dr. Tifa sama Roy Suryo begitu. Sah, pokoknya saya sah, bukan bagaimana caranya agar orang yang tidak bersalah jangan sampai dihukum. Intinya kan fokusnya seharusnya pada pelindungan hak asasinya. Ya. Jadi hukum masih spider web itu. Ya, makanya kami getol sekali melakukan pra-peradilan gitu kan. Pra-peradilan karena kami ingin menguji karena kalau prosesnya itu tidak sah pasti hasilnya juga tidak sah gitu. Namun kami apalagi grupnya Mas RH atau dituduh mengulur-ngulur apa itu buying time, apa itu sambil menyampaikan hal-hal justice delay is justice denied gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, terus kami juga dituduh, kok takut sih menghadapi pokok perkara? Lah pertanyaan saya sebaliknya, kok takut sih menghadapi pra-peradilan gitu? Gitu. itu aja kok repot. Iya, kita aja kok repot. Iya. Enggak, Pak Iwang biar mendeskripsi ini materi yang beliau ajarkan di UII tentang pembuktian
hukum pembuktian yang sebenarnya itu seperti apa di dalam konsep Oke. sistem peradilan pidana begitu loh. Bahkan in general ya, in general itu kan kita tahu dalil pembuktian itu adalah siapa yang mengajukan dalil, Ya. dia berkewajiban membuktikan. Ya. Tidak selamanya seperti itu. Ya. Kalau dia deny, dia mengelak, yang mengelak berkewajiban. Ya. Itu dikenal juga dalam asas reus in compliciendo victator. Itu lawannya dari beban pembuktian, Ya. burden of proof ada pada pihak yang menuduh. Jadi misalnya begini, Mas RH bilang Wirawan antum Ya. utang pada saya 2 juta, gitu kan? Anda membuktikan 2 juta di mana ini teksnya WA, Ya. terus kemudian ini transfer saya, gitu kan? Oh saya sudah bayar, Ya. masa tetap harus membuktikan bahwa saya harus berkewajiban membuktikan jadi saya yang sudah bayar. diajarkan Pak Evan itu kelanjutan dari incumbit probario. Ya. Selama ini kan memang cuma yang menuduh membuktikan. Itu yang nempel di salah kepala Pak itu konsep Jokowi. itu salah, harus dikoreksi Ya. dengan kalimat lanjutan. Ah, Ya, sebaliknya kalau dia menolak, dia harus membuktikan. menolak ya kalau saya misalnya tadi Mas RH itu sudah saya bayar loh, lah saya ganti berkewajiban membuktikan. Membuktikan, Ya. begitu. Jadi tidak selamanya pembuktiannya itu jalannya searah seperti itu. Betul. Ya oke, dalam konteks Pak Jokowi misalnya, Nah, Mas Roy mengatakan, sama Dr. Tiwa mengatakan ijazahnya palsu. Palsu. misalnya, kan? Dan kita tahu bahwa satu-satunya yang punya akses dokumen terhadap ijazah itu Pak Jokowi sendiri. Yes. Karena analognya kan. Ya. Nah, ketika kemudian yang digunakan data Dian Sandi yang tidak dibantah, maka sebenarnya kan walaupun fotokopi ada beberapa hal yang masih bisa bahkan upload itu bisa dilakukan penelitian. Iya. Nah, kalau dia membantah, maka Pak Jokowi harus buktikan dong dengan Iya. keaslian ijazah. Betul. Dia tunjukkan ijazah aslinya kan, harusnya begitu. Iya. Sehingga nanti dalam proses persidangan ya kita bisa mendapatkan jawaban melalui proses ini bahwa Betul. ijazah itu dihadirkan yang katanya analog. Iya. ya, Karena kita nggak punya akses ke Tapi sana. tapi pertanyaannya apa yang punya ijazah datang? Apa ijazahnya dihadirkan? Pertanyaannya itu. Ya harusnya kalau nggak dihadirkan ya selesai ini permainan. Selesai, ya. Iya, iya. Ya, kan sudah ada perkaranya Nikita Mirzani. Iya. Ya. Ya. Jadi Cuman masalahnya adalah ada beberapa pihak yang menginginkan bahwa pertandingan ini terus berlangsung. Padahal sekali lagi ini bukan sidang pembuktian ijazah ini. betul. Iya. Bukan. Ini sidang pendakwaan Ya. terhadap Dr. Tifa dan Roy Suryo dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun penjara. 12 tahun. Kalau yang saya pernah istilahkan itu inilah yang disebut reversal of judicial process. Ya. Itu artinya yang seharusnya diproses pengaduan Tidak kita diproses. tidak diproses, malah yang mengadu yang diproses gitu. Ya. Ya. Jadi salah arah aja gitu menurut saya begitu. Malah yang teradu yang diproses. Malah teradu yang diproses. Yang mengadu tidak diproses, yang teradu yang diproses. Ya, gitu. Oke, kita harus closing statement karena kelihatannya perut sudah mulai lapar. Mas, Kan eh, menunya Mas Wiyadi. kebetulan seru ya. Ini seperti biasanya kambing-kambing. Kambing biryani. Tapi ada yang tidak berani lagi makan kambing. Oh, Oke. Mas Wia, dulu. Oke, proses ini saya. ini adalah suatu ketidakadilan. Meskipun pada satu titik ini adalah suatu ketidakadilan ya. Ya saya selalu mengatakan, saya selalu ingin menyampaikan apa yang menjadi Ya. quote-nya Ya. Martin Luther King ya. Ya. Martin Luther mengatakan injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Nah itu artinya Di mana jika terjadi ketidakadilan di satu tempat, itu ya. ancaman serius terhadap ketidakadilan di semua tempat. lain, Gitu. ya. Di semua tempat. Ya, itu closing Ya. saya. Oke, silakan. Kalau closing statement dari saya, kalau kita belajar hukum pidana itu kita ini ada yang tertinggal itu tentang delik pencemaran nama baik. Di luar negeri, di barat itu konsep itu sudah menjadi perkara perdata itu. Yeah. Tapi di sini masa apa yang dirugikan negara ketika saya mengatakan si A bodoh, si A ini begini, nggak ada yang dirugikan. Yang dirugikan itu diri pribadinya. Karena itu menurut saya kalau kita sudah berumur 81 tahun, kita semangat dengan KUHP baru due process of law dikedepankan dan ultimum remedium itu menjadi tujuan utama, tapi masih ada pasal remeh-temeh. Orang yang mengkritik itu dipenjarakan dan lebih konyol lagi nih saya terus terang ya. Orang yang diundang di dalam satu acara talk show itu kan namanya tontonan orang bicara begitu. Kenapa dipenjarakan itu? Itu primitif banget itu. Terima kasih. Merdeka. Oke, iya. Tadi sobat sekalian, paling tidak ada 2 talk show rakyat bersuara, 3 ya. 2 rakyat bersuara dan 1 ILC
yang kemudian menjadi dasar untuk mendakwa Iya. Dr. Tifa. Ini kan miris sekali. Miris sekali, primitif itu saya bilang. Primitif ya. Oke, mudah-mudahan Dewan Pers, kemudian Iya. juga pekerja jurnalis televisi gitu bereaksi juga. Karena kemarin mereka bereaksi, tapi karena dakwaannya kemudian dipatahkan dengan putusan sela, maka barangkali berhenti. Tapi sekarang hidup lagi tuh Betul, bahan ya. betul. Karena itu pada tempatnya kalau kemudian mereka bertanggung jawab juga. Masa mereka kemudian membuat trap bagi Dr. Tifa Mas Roy kan? Mereka undang, lalu bicara Iya. di sana apa adanya, Dan menerima sanksi pidana. pengen transparansi tapi dijadikan alasan untuk mempidanakan. Nah, itu yang tidak fair dan tidak benar itu tidak. Iya, iya. Itu saja saudara sekalian ya. Mungkin karena di tengah kelaparan ini agak tidak konsentrasi sedikit ya, tetapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan sampai kemudian spirit dan tenaga kita pulih kembali untuk Seri kedua. Seri kedua. Tapi lihat karena Pak Taufik sudah mau pulang juga dia. Iya. Kita lihat. Mau terbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GR.